Halo semuanya, setelah kemarin kita ada beberapa materi pengantar ya, ada beberapa belas mungkin atau beberapa puluh video, kita masuk ke project pertama yang akan kita buat di course ini ya, yaitu terkait dengan online appointment ya. Jadi ini merupakan aplikasi di mana orang itu bisa daftar lalu membuat daftar sebagai host, lalu dia kayak membuat open appointment seperti misalkan dokter, dia membuka open appointment, lalu nanti dia kan dapat link tuh. Nah, nanti link itu bisa di-share misalkan ke orang lain, lalu orang lain itu dia bisa mendapat atau dia bisa booking gitu. Dia bisa buat janji sama dokter tersebut gitu ya. Oke, di sini saya sudah membuat mind map-nya ya, fitur apa aja yang akan kita buat. Nah, secara garis besar nanti aplikasinya itu akan kebagi menjadi dua, yaitu untuk host dan juga guest ya. Host ini adalah yang tadi saya bilang, misalkan dokter atau misalkan arsitek atau misalkan konsultan seperti itu. Nanti dia daftar sebagai host. Kalau misalkan guest itu adalah tamu ya, tamu yang akan booking ke host seperti itu. Untuk host, nah kita lihat di sini fitur pertama itu ada register ya. Jadi untuk registernya saat ini itu ada nama, lalu username. Username ini nanti bisa jadi URL ya. Misalkan nama aplikasinya online booking ya. Jadi onlinebooking.com/Ajis Hapidin misalkan seperti itu. Sehingga nanti usernya itu bisa melakukan customisasi di username-nya ya. Jadi URL-nya itu bisa cantik seperti itu. Lalu selanjutnya ada email. Ini emailnya nanti akan ada verifikasi juga ya OTP ke usernya seperti itu. Nah lalu untuk selanjutnya juga ada service type. Ini misalkan medis atau misalkan IT konsultan dan seterusnya ya. Lalu ada password juga di sini. Ini udah pasti passwordnya nanti 2 kali ya untuk konfirmasi. Lalu selanjutnya ada foto profil yang nanti bisa dimunculkan di halaman hostnya. Lalu ada meet location-nya, misalkan di rumah sakit apa, atau misalkan kalau Zoom ya nanti usernya bisa ngisi Zoom seperti itu. Nah lalu tadi yang saya sebutkan ada email verifikasi ya. Setelah ini semua disubmit, ada email verifikasi ke usernya untuk memastikan bahwa emailnya itu aktif seperti itu. Nah, nanti setelah register selesai, lalu kita membuat fitur login ya, ada email dan password. Ini basic sih sebetulnya sih. Email dan password ya gampang lah ya ini. Gak perlu saya jelaskan. Nah, lalu ada forgot password. Forgot passwordnya ini pakai skema, jadi dia ngisi form dulu, lalu nanti kirim OTP ke email, lalu OTP-nya itu dimasukin di halaman atau pakai API reset password seperti itu. Lalu ada logout juga untuk menonaktifkan token Sanctum-nya. BTW di sini saya nanti pakai Sanctum. Nah, lalu selanjutnya nanti setelah autentikasi ini selesai, di bagian profil hostnya itu yang pertama ada menu atau ada API available schedule ya. Ini yang pertama ada API get available schedule untuk menarik gitu konfigurasi saat ini dia tersedianya di jam berapa aja ya. Nah, nanti ada update-nya juga. Jadi untuk update dia tersedianya di hari apa aja dan di jam berapa aja ya. Misalkan kalau Senin dari jam 9 sampai jam 5, tapi kalau misalkan Selasa sampai Jumat itu cuman dari jam 9 sampai jam 10 misalkan seperti itu. Nantinya bisa custom seperti itu. Nah, lalu untuk di profil ini yang pertama ada summary, ada list appointment-nya ada berapa biji gitu. Terus hari ini ada berapa, lalu upcoming-nya yang akan datang itu berapa gitu. Lalu di profil nanti ada yang pasti udah nampilin semua ini ya, semua yang tadi diregistrasikan. Lalu ada juga nanti pengaturan is public. Jadi nanti dia pengen searchable gak di fitur yang guest-nya ya. Nanti saya coba jelaskan. Lalu is auto approve gak? Kalau misalkan is auto approve-nya nanti dicentang sama dia, maka setiap appointment yang masuk itu otomatis di approve ya, otomatis deal seperti itu. Tapi kalau misalkan false nanti perlu approval dulu dari hostnya gitu. Seperti itu, lalu nanti ada personal.ics link for calendar apps, nanti dia bisa diekspor jadi apapun aplikasi kalendernya nanti dia bisa ngelisten gitu. Sehingga kalau misalkan ada appointment baru, nanti di aplikasi kalender dia otomatis akan langsung muncul gitu. Apapun itu, entah itu Google Calendar, Apple Calendar, Outlook Calendar atau misalkan kalender-kalender offline gitu. Nah, lalu ada di sini multiple appointment question atau di sini kita sebut aja ya pre-question gitu. Ini tuh maksudnya misalkan dia dokter nih. Kalau misalkan dokter ada pasien yang mau janji, itu kan biasanya kan ada beberapa pertanyaan dulu kan, misalkan apa gejalanya. Nah, itu bisa dimasukin ke sini. Sehingga nanti pas meet atau pas janji temunya,
itu udah ada beberapa bahan gitu untuk host-nya, seperti itu. Kalau misalkan konsultasi ya misalkan di sini tuh bisa dibahas misalkan apa kendala bisnis yang sedang Anda hadapi seperti itu. Berapa jumlah karyawan di perusahaan Anda dan seperti itu ya. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita juga akan ada fitur untuk time off atau leave ya. Misalkan jadwalnya misalkan regulernya emang Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 5. Tapi misalkan tanggal 2 September atau tanggal 3 September saya misalkan sedang cuti nih. Nah, nanti bisa ditambahkan di sini gitu. Sehingga nanti pasien atau guest itu gak bisa buat appointment pada tanggal tersebut ya karena dia sedang cuti seperti itu. Nah, lalu dia ada API list appointment juga ya, ada list, ada detail, lalu nanti ini ada approve sama reject ya. Ini kalau misalkan is auto approve-nya false seperti itu. Oke. Nah, lalu nanti juga kita membuat WebSocket atau broadcasting untuk WebSocket atau real time-nya ya, biar si host di halaman list appointment-nya itu dia tidak perlu refresh-refresh seperti itu. Oke. Ini BTW kita fokus untuk pembuatan API-nya ya, karena di kita kan itu fokusnya emang di Laravel sebagai backend seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau implement front end-nya, nanti teman-teman bisa ulik sendiri seperti itu. Oke, itu untuk host-nya ya, kurang lebih seperti ini. Nanti mungkin kalau ada penambahan saat pengerjaan, nanti kita bahas lagi seperti itu. Nah, lalu selanjutnya untuk guest, itu ada dua ya. Yang pertama adalah search appointment. Ini ada explore sama detail. Explore ini search ya. Ini itu akan menampilkan host yang dia set sebagai public gitu. Jadi kalau misalkan dia public, maka saat pencarian ini akan muncul seperti itu. Misalkan dia pengen nyari dokter gigi misalkan, atau pengen nyari IT konsultan. Nah, ini bisa di fitur ini. Nah, tapi kalau misalkan dia is public-nya false, maka ya udah dia gak akan searchable di sini ya. Seperti itu. Jadi dia harus nge-share sendiri link untuk book appointment-nya ke calon pasien atau ke calon customer dia ya, seperti itu. Menggunakan username tadi nih, username ini. Seperti itu. Nah, lalu setelah search appointment nanti kita bikin untuk book appointment-nya ya. Nah, di sini ada beberapa cabang lagi. Yang pertama untuk book an appointment-nya, yang pertama nanti harus ngisi nama, email, nomor telepon, tanggalnya, lalu waktunya kapan, lalu note-nya seperti itu. Nah, lalu sebelum submit atau saat submit nanti ada validasi juga nih. Sejauh ini yang pertama adalah status host-nya, dia masih aktif atau enggak gitu. Lalu nanti kita validasi nih available schedule-nya di sini nih. Maaf. Di sini dia pada jam dan tanggal tersebut sedang available gak gitu. Nah, lalu setelah ini misalkan pas, lalu kita cek nih dia sedang cuti atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan ini dia posisi sedang tidak cuti, lalu kita ngecek nih ada appointment lain nggak gitu. Misalkan bisa jadi dia emang tersedia di hari itu, tapi di jam tersebut itu udah ada appointment lain ya, seperti itu. Nah, lalu setelah ini selesai, nanti kita akan kirim konfirmasi ke email dan juga tentu aja insert ke table appointment ya. Akan kirim konfirmasi berupa appointment detail dan juga link untuk cancel ya, in case misalkan usernya atau guestnya ini dia mau cancel seperti itu. Jadi ada linknya lewat email ya. Kenapa kita bikin linknya lewat email ya? Karena untuk guest ini dia gak ada login sama sekali gitu. Seperti itu. Lalu nanti kita bikin API untuk cancel appointment-nya dan juga pemberitahuan segala macam ya ke host. Lalu nanti kita juga bikin kirim email ke host dan guest. Ini integrasinya itu bisa dengan aplikasi kalender seperti itu. Lalu kita juga nanti ada reminder, misalkan 15 menit sebelumnya gitu ya ke host dan guest, kalau misalkan dia ada jadwal gitu. Dia ini akan ngasih kesempatan untuk guest untuk melakukan cancel atau juga untuk host untuk melakukan reject seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti ini mind map-nya, mind map untuk API-nya ya. Saya mungkin kita tambahkan aja di sininya API. Oke. Nah, lalu untuk aplikasinya sendiri nanti ada beberapa tabel yang udah saya siapkan di sini. Yang pertama itu ada table user. Ini yang pertama ya ID, ada UID, ada name, ada email.
ada password, ada verified add gitu ya. Ini untuk verifikasi ya. Lalu ada host details, di sini ada statusnya, ada aktif sama ban. Lalu ada username, tadi kan ada service type ID juga nanti berelasi dengan service type. Lalu ada profile foto, lalu ada is available, nanti dia bisa set juga misalkan saya lagi break dulu aja deh sampai waktu yang tidak ditentukan. Nanti bisa diisi di sini. Lalu ada meet location-nya, ada meet time zone-nya, lalu is public, dia setting public atau enggak, lalu is auto approve atau enggak gitu. Lalu ada pre-question juga yang tadi, yang questionnaire tadi ya, yang mana ini isinya ya host ID sama question doang, lalu ada available-nya, host ID, dia tersedia di hari apa, lalu jam berapa sampai jam berapa gitu. Dan ini juga nanti kita bisa multiple ya, misalkan di hari Senin dia itu available-nya misalkan dari jam 9 sampai jam 11, lalu jam 4 sore sampai jam 5 sore misalkan, bisa seperti itu juga ya. Lalu ada ini untuk yang cuti tadi, lalu ada service type, ini untuk database ini aja sih biar gak hardcode gitu. Lalu ada appointment-nya di sini, ada beberapa tabel yang kita akan buat, ada host ID, UID, name, email, phone number, date, time start, sama time end gitu. Lalu ada note, lalu ada status, misalkan kalau misalkan hostnya dia set is auto approve-nya false, maka seharusnya bakal pending approval. Lalu ada upcoming, ada reject. Kalau reject ini ya berarti di reject sama host ya. Kalau misalkan cancel, ini di cancel sama guest-nya seperti itu. Nah, lalu di ini ada pre-question answer-nya. Ini kan ada beberapa pertanyaannya di sini nih. Nah, ini jawabannya di sini gitu. Ada appointment ID. Lalu ya kelewat ya. Di sini berarti ada question ID gitu. Ada jawabannya apa gitu. Oke, lalu ada OTP ya. OTP ini kita pakai untuk bisa kita pakai untuk beberapa fitur. Nah, di sini saya berencananya untuk pakai registrasi, lalu untuk forgot password, lalu nanti appointment juga bisa pakai kalau misalkan mau ya. Tapi di sini saya lihat nanti apakah waktunya mencukupi atau enggak gitu untuk OTP appointment ini. Nah, lalu setelah semua selesai, nanti di akhir kita akan membuat sebuah dokumentasi API ya untuk fitur atau untuk API aplikasi ini gitu. Oke, seperti itu untuk pengenalan project-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Video berikutnya kita akan mulai setup untuk project-nya ya. Seperti itu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.